Saya sudah menyampaikan berulang kali bahwa pendidikan di kota Surabaya adalah pendidikan yang didasarkan gotong royong dan guyup rukun, dan menjadikan anak-anak kita memiliki sifat yang tidak saling menjatuhkan, sifat yang tidak saling bersaing, sifat yang tidak saling mengatakan saya yang terbaik satu dengan yang lainnya. Maka saya sejak pertama kali sudah mengatakan berulang kali kepada jenengan semuanya, kepala sekolah dan guru, tidak ada lagi biaya yang ditarik di dalam anak-anak yang sekolah di SD negeri dan SMP negeri dengan alasan apapun. Tolong camkan, hari ini tidak ada biaya yang ditarik apapun oleh SD negeri, SMP negeri yang di bawah kewenangan saya. Biaya apapun, dengan dalih apapun, dan dengan alasan apapun. Tolong camkan itu. Ini peringatan dan omongan saya yang terakhir. Maka hari ini dengan alasan apapun, tidak ada alasan apapun, ono sing tuku buku, ono sing wisuda, ono sing wisata, tidak ada sama sekali hari ini. Saya tahu di sini ada komite, saya tahu di sini ada korlas, tapi yang menentukan nasib sekolah ini, ingat, kepala sekolah dan guru yang ditakdirkan menjadi pemimpin di sekolah ini. Jadi tidak ada lagi Bapak Ibu semuanya. Saya mohon sekali lagi kepada jenengan semuanya. Dan tapi hari ini saya wali kota, maka saya sudah menentukan ini karena semuanya sudah dimasukkan dalam anggaran APBD Kota Surabaya. Jangan sekali-sekali kita menciptakan persaingan-persaingan seperti ini di antara anak-anak kita. Saya tidak melarang yang namanya wisuda. Saya tidak melarang yang namanya orang wisata. Saya tidak melarang yang namanya beli buku. Pernah saya melarang? Kan tidak. Tapi jangan pernah ditarik kepada orang, kepada anak-anak kita. Kalau jenengan ini mau guyub rukun, kumpul lo kabeh wong tua sing soge-soge. Jangan pernah ke anaknya. Saya sudah bilang, jangan pernah ke anaknya. Anak ini harus punya mental yang bagus. Anak ini harus punya akidah agama yang kuat. Anak ini harus punya kekuatan yang luar biasa. Sik sampean baleni terus wae. Kalau jenengan iku ngomong nang anak, titip nang anak, anaknya ini pasti akan melihat, oh ono sing gurung bayar, akhirnya ono buli-bulian. Makanya ketika EPLS kemarin saya juga sampaikan hal yang sama. Terus ya apa aku gak oleh rodok-rodok munggah tensi kulit delok jenengan koyok ini terus pancet ae. Apa sih kurangin jenengan sebagai pegawai negeri? Pegawai negeri tidak ada yang terdampak dengan COVID karena untuk gajian teko pemerintah, TPP-nya tetap jalan. Masih saja kurang saja. Sedikit duit 1 juta kurang, kayak duit 100.000 kurang, kayak 10 juta ya kurang. Tapi janganlah seperti ini. Kok sih pancet ae? Kalau jenengan punya korlas, punya komite, ajak duduk bareng. Kalau ada komite, ajak Pak, sing soge-soge piro, sak Surabaya, sing sak SD Ketabang iki kumpul ke. Yang SD di antara kelas 1 mamanya, atau kelas 5 mamanya, kumpulkan wali kelas yang kelas 5. Pak, iki ono jumlahnya arek-arek, jumlahnya 100. Sing mampu cuman mek 50 wong. Ya apa gelem urunan jenengan? Pakai pelaku tambahan. Kalau sudah nggak ada ya pakai buku wajib. Oh ternyata yang 50 tadi punya hati yang penuh berkah. Wes Pak tak tutup PKB. Urunan awak dhewe. Akhirnya wong 100 ditutup oleh wong 50. Berilah buku tambahan tidak jadi masalah. Tapi jangan itu dilakukan kepada murid kita. Panggil orang tuanya. Jadi murid-murid yang ada tahunya buku itu sudah terbagi semuanya karena tidak ada tarian-tarian. Karena murid ini rusak loh. Kalau sudah kecil diajarkan begini, malah lek ono iuran, nah itu ono meneh alasannya sekolah itu biasanya. Iuran saiklase. Nah ini kita mbak gendeng mana? Janganlah lakukan ini. Sampai ada Pokda, ada Posnas kita itu berapa ratus miliar? 324 miliar.
324 miliar untuk Bosna. Bobdanya juga sama 324 miliar. Ojo digawe sing macem-macem. Lek sing kurang ditambah nang kene dicoba duitnya diputer. Ojo meneh lah. Nagih-nagih duit. Ingat ya. Yang salah. Dan itu saya tidak mau terulang lagi. Nanggone SD negeri sampai SMP negeri yang menjadi kewenangan saya. Ingat itu. Kalau mau titip wong tuane, ojo dititip no nanggone anake. Kan kepala sekolah jenengan juga bisa begitu, Pak. Kasih tahu lah kepada Korlas, kasih tahu lah kepada komite, jangan rusak mental anak-anak kita. Negeri ini dibangun ya kakak duitnya jenengan. Guru-guru habis sekolah kayak duitnya pemerintah. Kurang apa ini? Saya mau tanya, kalau orang ngomong saiki, tapi saya tutup betul kepada jenengan semuanya. Mental anak kita jangan dirusak lah mulai hari ini. Mental anak kita itu jadi anak-anak sing saling guyub, saling tulungan, ojo ono permusuhan, ojo ono persaingan. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi, kalau ada wisuda sakarpe, ono wisata sakarpe, ono apa sakarpe, tapi tidak ada urusan saiklasi. Tidak ada tagihan ke siswanya. Ingat itu, tidak ada tagihan ke siswanya selain buku-buku, selain iuran wajib bayar sekolah apa-apa. Oh, bayar sekolah yuk gratis loh, Pak. Apa maneh? Kalau ada yang masih ada tarikan bayar apapun itu, dengan alasan iuran apapun itu, iuran saiklasin apapun yang langsung ke siswanya, tolong laporkan langsung ke saya yang SD negeri dan SMP negeri. Tidak ada lagi. Tugas kita adalah menciptakan pemimpin di masa yang akan datang dengan akhlak yang bagus. Tugas kita adalah menciptakan pemimpin agama yang kuat dengan akhlakul karimah, dengan akidah agama yang kuat. Dilebokno nang hati Bapak Ibu. Kita tidak bisa melihat satu sisi, oh kuat sugih, tidak, tapi lihat dari sisi yang lainnya. Ini yang saya maksudkan. Ayo bangun Surabaya iki sejahtera kabeh. Aku sampai bentuk kampung madani, sopo sing sugih gelem dadi donatur. Lah kok nang kene jalu imane. Lek ono apapun sampean ngomong nang gone Kadis Pendik. Kalau ada masukan dari komite, kalau ada masukan dari Korlas, silakan bicara dengan Kadis Pendik. Ya apa carane iki? Lek perlu ambek wali kota, ambek aku jenengan ngomong sakarepe tak tutno jenenge komite. Tak tutno jenenge Korlas. Kalau ingin membangun pendidikan di Surabaya, ayo duduk bersama saya. Dan nanti buat surat pernyataan Pak Yusuf nih. Lek aku sampai ono tagihan, tulisannya betul seperti jenengan. Lek boten ngelakoni lapor di. Kalau sampai ada hal yang seperti itu, penarikan uang dan bla 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 bla, maka saya siap mengundurkan diri dan dicopot dari jabatan saya, dan dampak dari perdata dan pidananya saya siap menanggung sendiri. Terkait pertemuan ini seperti apa sih Pak? Ini mana Pak Yusuf? Pak Kepala Sekolah. Ini pertemuan ini adalah pertemuan dengan sekolah SD negeri dan SMP negeri seluruh kota Surabaya. Saya sudah menyampaikan hal berulang kali bahwa tidak ada biaya apapun yang dikeluarkan oleh anak-anak yang sekolah di SD negeri dan SMP negeri. Biaya apapun, dengan alasan apapun. Contoh, iuran saiklase, gak apa-apa. Terus ono wisuda, ono rekreasi. Itu adalah sebenarnya silakan dilakukan dengan komite dan Korlas, tapi tidak melibatkan anak-anaknya. Lek ono wong sugih nang komite, ono wong sugih nang Korlas, ingin membantu anak-anak di dalam kelas itu, di dalam sekolah itu, agar yang tidak bisa ikut gak membayar iso melok wisuda, iso melok itu wapi Pak, tajungi jempol. Tapi kalau kembali lagi kepada anaknya dikasih tahu ono sumbangan saiklase,
Apa disampaikan nang wong tuane sumbangan sak ikhlase iku remek wong sing gak duwe. Karena negara harus hadir sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Fakir miskin, anak terlantar itu adalah tanggung jawabnya negara. Negara harus hadir. Dan negeri ini adalah miliknya negara. Maka tidak ada uang yang harus keluar. Tapi lek ono sing negara sendirian tidak mampu, maka ada yang wargane sing suge-suge mau akhirnya bantu. Berarti apa? Aku nyuwun tulung nang kepala sekolah. Kepala sekolah pasti tahu data keluarga miskin, keluarga pramiskin, dan keluarga yang sejahtera. Maka keluarga yang sejahtera kumpulno sampai no. Iki jumlah murid tahun ajaran sakmene. Sing sejahtera jumlahnya sakmene. Monggo insyaallah arek-arek kepingine ono wisuda, arek-arek pengine rekreasi duwite sakmene. Nek ternyata sing jumlah murid mau 700, sing gak duwe mau jumlahnya 200, kira-kira sing 800 mau iso enggak nutup sing jumlahnya 1000 mau. Lah kan ngono to. Urip kan enak. Oleh guyub rukun, tapi tidak. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya juga nyuwun tolong kepada kepala sekolah dan guru. Maksudnya baik ono korlas, akhirnya ono sumbangan dari orang tua, tapi wong tua kadang lali, balik tak ilingno, nitip nang anake. Titip yo nang Ibu Eri. Ibu Eri kan koordinator. Lah Ibu Eri mau nrimo duit teko Yusuf, Ibu Yusuf, nrimo duit teko Ibu Fixer, nrimo duit teko Ibu Erna. Lah Ibu sing jenenge Aris mau gak tau nyumbang. Nah, Eri kan jahil wong arek cilik. Nis ibumu gak tau nyumbang, apamu gak ada duit ta ngono. Lah padha ae ngrusak mentalnya anak kecil. Berarti saya berharap apa? Para kepala sekolah dan guru mengajarkan ini. Kalau ada korlas yang mau membantu, kasih rekeningnya korlas langsung masuk. Jadi anak diajarkan tidak tahu, anak akhirnya tidak ada rasa persaingan, anak tidak ada rasa permusuhan, anak-anak ngerti rasane mek guyub rukun. Karena anak SD, anak SMP ini adalah anak-anak yang harus dibentuk mulai awal. Lek dibentuk awalnya api, gedene dadi api. Lek dicilik mulai bentukane keliru, gedene ya dadi keliru. Pak, tapi Pemkot melarang nggak sih Pak dengan pembelian buku penunjang itu Pak? Saya bilang, buku wajib itu ada. Kalau ada buku penunjang, maka yang beli adalah pemerintahnya. Gurune tuku siji, dilebokno nang nggone layar, kabeh iso ndelok. Buku penunjang berarti punya sekolah. Tapi kalau buku penunjang itu mau dibawa pulang, maka sudah tidak ada kewajiban. Jadi apa? Guru-guru itu kalau ingin memperkaya ilmu putra-putrinya, anak didiknya, maka gurunya juga harus berinovasi. Berarti nggak kayak seperti ini berarti Pak yang wajibkan ini ya? Ya ini sih dibenakno. Oke. Pak, pakai surat pernyataan seperti apa Pak? Pernyataan kepala sekolah? Jadi surat pernyataan dari kepala sekolah tidak ada lagi uang yang ditarik dari siswa. Tidak ada lagi uang yang ditarik dari siswa. Baik untuk buku penunjang, untuk wisuda, untuk kegiatan-kegiatan apapun, dan kegiatan rekreasi. Karena di sekolah ini ada yang miskin, ada yang tidak miskin. Jangan buat hati mana po? Butuh hati-hati yo. Atine arek sing gak duwe mau, akhirnya duwe ngomong, oh sing sugih koyok ngene. Akhirnya gedene arek sing gak duwe mau, dadi wong gak api. Karena sejak kecil dia sudah tersakiti, sejak kecil dia punya mental yang sudah dirusak oleh sistem. Makanya saya tidak ingin sistem itu merusak di Surabaya. Tadi lek ana sing koyo ngono kudu lewat bantuan guru wong tua secara langsung ya. Kamsia ya. Assalamualaikum. Nah, jadi duduk dulu. Ini semuanya bawa makan apa enggak? Sudah makan si cantik itu. Kenapa? Belajar. Oh, masih belum selesai. Udah ya? Ayah pulang dulu, jadi sekolahnya yang rajin ya. Belajarnya yang pinter. Yang nurut sama gurunya. Yang nurut sama orang tuanya ya. Wah, enak makannya. Nasi apa? Nasi goreng. Nasi gorengnya. Nasi goreng juga. Aduh. Itu berani. Makanya anak-anak yang dari Bali luar biasa. Iya. Sudah ya, pinter semua ya anak-anak ayah ya.